saya Andi Nurul Mutia Aziz. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang diksi. Langsung saja kita mulai dari pengertian diksi. Jadi, diksi atau pilihan kata adalah upaya yang dilakukan untuk memilih kata yang tepat yang digunakan untuk menyatakan sesuatu sesuai situasi dan tempat di mana kata-kata tersebut akan digunakan. Kata yang tepat di sini maksudnya makna kata yang ditangkap oleh pendengar ataupun pembaca sama dengan apa yang diinginkan oleh pembicara maupun penulis. Situasi dan kondisi di sini artinya kita harus memahami situasi dan kondisi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Diksi atau pilihan kata tidak hanya digunakan untuk menyatakan suatu ide ataupun gagasan, tetapi juga diksi berhubungan dengan frase, peribahasa, dan juga gaya bahasa. Oleh sebab itu, diksi menjadi salah satu unsur yang sangat penting dalam suatu karya sastra. Entah itu dalam dunia tulis-menulis maupun dalam tutur kata seperti yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Diksi selain berfungsi untuk memperindah kata, ternyata memiliki fungsi lain. Di antaranya, yang pertama, diksi berfungsi untuk menyampaikan suatu ide atau gagasan secara tepat. Fungsi yang kedua yaitu untuk menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih efektif dan juga efisien. Dan fungsi yang ketiga yaitu membantu kita sebagai penikmat dari suatu karya sastra, entah itu sebagai pembaca ataupun juga pendengar, agar kita lebih paham terhadap apa yang disampaikan oleh sang pembuat karya sastra terhadap karya sastranya. Jenis-jenis diksi dibagi berdasarkan maknanya dan juga berdasarkan leksikal. Nah, berdasarkan maknanya, diksi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu makna denotatif dan yang kedua yaitu makna konotatif. Makna denotatif atau makna konseptual yaitu makna yang berhubungan dengan hasil observasi manusia atau pengamatan manusia, entah itu berupa penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan juga pengalaman yang berhubungan dengan informasi faktual dan juga objektif. Makna denotatif sering juga disebut sebagai makna asosiatif, yaitu makna apa adanya dan makna tanpa menggunakan kata kias. Contoh dari makna denotatif seperti pada kalimat Rika adalah murid yang suka membaca buku, sehingga tidak heran jika dia pintar dan berpengetahuan yang luas. Seperti kalimat yang saya sebutkan tadi, itu sangat jelas tanpa menggunakan kata-kata yang tidak dipahami. Jenis diksi berdasarkan maknanya yang kedua yaitu makna konotatif. Makna konotatif atau dikenal sebagai makna asosiatif adalah makna bukan sebenarnya. Makna konotatif timbul sebagai akibat dari sikap sosial, sikap pribadi, dan kriteria tambahan yang dikenakan pada konseptual. Contoh seperti pada kalimat Rika adalah murid kutu buku, sehingga tidak heran jika dia pintar dan berpengetahuan yang luas. Nah, dari kalimat yang saya sebutkan barusan,
ada kata kutu buku yang memiliki makna bukan sebenarnya. Kata kutu buku memiliki makna jika Rika gemar membaca buku. Selanjutnya, diksi berdasarkan leksikal. Diksi berdasarkan leksikal dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu sinonim. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki perbedaan baik dari segi tulisan maupun pengucapan, tetapi memiliki persamaan arti ataupun makna. Contoh seperti pada kata bineka. Bineka memiliki persamaan kata dari berbeda-beda. Sanksi memiliki padanan kata dari hukuman. Demisioner memiliki padanan kata dari habis masa jabatan. Argumen memiliki padanan kata dari pendapat. Dan genre memiliki padanan kata dari aliran. Jenis diksi leksikal yang kedua yaitu antonim. Antonim atau yang lebih dikenal sebagai lawan kata memiliki contoh seperti pada kata rajin, lawan kata dari malas. Loyal, lawan kata dari tidak setia. Pintar, lawan kata dari tidak pintar. Dan seimbang, lawan kata dari tidak seimbang. Selanjutnya, konstan, lawan kata dari berubah-ubah. Nah, jenis diksi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu homonim. Homonim berasal dari kata homo dan nim. Homo yang berarti sama dan nim yang berarti bunyi dan tulisan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa homonim adalah suatu kata yang memiliki persamaan dari segi tulisan maupun bunyi, namun ternyata memiliki perbedaan makna. Contoh seperti pada kalimat pertama, semua karyawan mendapat gaji setiap awal bulan. Contoh pada kalimat kedua, bulan tampak jelas karena langit tidak tertutup awan. Nah, pada kalimat pertama dan kedua, yaitu pada kata bulan, memiliki pengucapan juga penulisan yang sama, namun ternyata perbedaannya terletak pada maknanya. Jika pada kalimat pertama, bulan menunjukkan tanggal, dan pada kalimat kedua, bulan menunjukkan benda yang ada di langit. Jenis diksi selanjutnya yaitu homofon. Homofon berasal dari kata homo yang berarti sama dan fon yang berarti bunyi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa homofon adalah suatu kata yang memiliki persamaan dari segi bunyi. Namun perbedaannya terletak dari segi tulisan maupun makna. Contoh seperti pada kalimat pertama, Andi menabung di bank. Pada kalimat kedua, Bang Agus merupakan saudara Andi. Nah, kedengarannya memang sama, namun ternyata memiliki perbedaan. Pada kalimat pertama, bank, yaitu BANK, yang artinya tempat untuk menyimpan uang, dan pada kalimat kedua, bank, yang tulisannya BANG, yang artinya saudara laki-laki. Jenis diksi berdasarkan leksikal selanjutnya yaitu homograf. Homograf berasal dari kata homo dan graf. Homo yang berarti sama dan graf yang berarti tulisan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa homograf adalah kata yang memiliki persamaan dari segi tulisan saja, tetapi memiliki makna juga pengucapan yang berbeda. Seperti pada kalimat pertama, saya suka makan apel, dan pada kalimat kedua, Andi selalu melaksanakan apel pagi. Jadi, sangat jelas
bahwa pada kalimat pertama apel menunjukkan buah-buahan dan pada kalimat kedua apel yang menunjukkan suatu kegiatan. Jenis diksi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu kata umum. Kata umum adalah suatu kata yang mengacu kepada hal-hal yang lebih umum. Contoh, jika saya mengatakan ikan, maka itu kata ikan lebih umum jika dibandingkan dengan tuna, lele, dan lain sebagainya. Contoh yang lain, jika saya mengatakan tumbuhan, maka kata tumbuhan merupakan lebih umum daripada jika saya mengatakan bunga, sayuran, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis diksi yang terakhir yaitu kata khusus. Kata khusus adalah kata yang mengacu kepada hal-hal yang lebih khusus. Contoh, jika saya mengatakan bunga mawar, bunga melati, dan bunga kamboja. Tampak jelas bahwa ketiga bunga tersebut lebih khusus jika saya mengatakan bunga saja. Contoh lain, jika saya mengatakan Yamaha, Suzuki, dan lain sebagainya lebih khusus dibandingkan jika saya mengatakan motor. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.